Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya bensin di mobil atau gas buat masak di rumah kita itu dibuat? Nah, semuanya itu berawal dari satu proses yang super besar, memisahkan campuran kotor yang disedot dari dalam bumi. Hari ini kita bakal bongkar sains keren di baliknya. Yuk, kita mulai. Buat ngertiin proses industri yang segede ini, kita mulai dari tempat yang paling kita kenal. Yep, dari dapur. Sesuatu yang pasti udah sering banget kalian lihat. Pasti udah pernah coba, Nan. Mau diaduk sekencing apapun, begitu kita diamin sebentar, kling, minyak dan airnya pasti misah lagi. Nah, prinsip super simpel inilah yang jadi kunci dari semua yang bakal kita bahas hari ini. Sekarang coba deh bayangin gelas tadi itu sumur minyak, dan isinya bukan cuma minyak sama air dikit, tapi campuran bertekanan super tinggi dari minyak mentah, gas alam, air, bahkan kadang ada pasirnya juga. Misahinnya udah bukan main-main lagi, ini tantangan industri raksasa yang harus selesai dalam hitungan menit. Jadi, gimana dong caranya industri melakukan pemisahan dalam skala sebesar ini? Tenang, mereka punya dua alat andalan. Yuk kita kenalan sama keduanya. Coba lihat perbandingan ini. Kita bisa bayangin scrubber itu kayak tim bersih-bersih. Tugasnya itu mastiin gas yang keluar benar-benar kering dari sisa-sisa cairan terakhir. Nah, kalau separator, ini dia pemain utamanya. Jagoan kelas berat yang ngerjain pemisahan besar-besaran pas campuran minyak dan gas pertama kali masuk. Oke, karena separator ini adalah bintang utamanya, ayo kita intip ke dalam dan lihat gimana sihirnya bekerja. Rahasia terbesarnya cuma satu, gaya sentrifugal. Kalau kalian pernah lihat mesin penggiling baju atau pas naik komedi puter, terus badan kalian kayak kedorong keluar, nah, prinsipnya persis kayak gitu. Campuran ini dimasukin ke dalam separator, terus diputer kenceng banget. Prosesnya kayak gini nih. Pertama, campurannya masuk dan langsung diputer super cepat. Terus yang kedua, karena putaran ini, cairan yang lebih berat, kayak minyak, bakal kelempar ke dinding tabung, terus jatuh ke bawah. Langkah ketiga, gas yang enteng banget tetap ada di tengah dan naik ke atas. Dan akhirnya, voila, gas dan cairan keluar lewat pipa yang beda. Simple tapi jenius banget kan? Jadi, ingat ya, tujuan utamanya itu cuma satu, dapatin dua hasil yang sempurna. Di satu sisi, ada gas yang super bersih tanpa ada cairan setetes pun, terus di sisi lain, ada cairan yang jernih tanpa ada gelembung gas yang kejebak sama sekali. Oke, kita udah tahu cara kerjanya. Sekarang, yuk kita jadi detektif sains dan kita bongkar rahasia fisika di balik semua keajaiban ini. Jadi, supaya pemisahan ini bisa berhasil, ada dua syarat mutlak yang nggak bisa ditawar. Pertama, kayak minyak dan air, cairannya itu nggak boleh saling larut. Kedua, massa jenis atau berat mereka harus beda. Pokoknya harus ada yang lebih berat dan ada yang lebih ringan, biar gravitasi tahu mana yang harus ditarik ke bawah. Nah, ini contoh yang pas banget. Proses ini berhasil buat misahin cuka dan minyak, karena mereka emang gak bakal pernah benar-benar nyatu. Tapi, coba deh lakuin ini ke sirup dan air. Begitu diaduk, ya udah, mereka larut sempurna. Kita nggak bisa lagi misahin mereka cuma dengan didiamin aja. Ada satu istilah keren lagi nih yang penting banget. Namanya retention time atau waktu tinggal. Gampangnya, ini tuh kayak ngasih waktu istirahat sebentar buat cairan setelah diputar-putar. Waktu diam ini krusial banget, biar gelembung gas terakhir yang masih nyangkut di dalam cairan punya kesempatan buat naik ke permukaan dan kabur. Dan, berapa lama waktu istirahatnya? Coba tebak. Ternyata cuma 30-60 detik. Iya, beneran, kurang dari 1 menit. Dalam waktu sekejap itu, semua gelembung gas berhasil kabur dari cairan. Proses yang luar biasa cepat kan? Oke. Kita udah tahu prosesnya rumit, canggih, dan cepat banget. Tapi pertanyaan terbesarnya, buat apa sih semua ini? Kenapa proses pemisahan ini penting banget? Jawabannya ada di sekitar kita setiap hari loh. Gas yang dipisahin itu jadi gas LPG buat kompor di rumah. Minyaknya diolah jadi bensin dan solar buat kendaraan. Tapi bukan cuma itu. Minyak ini juga bahan baku ajaib buat bikin hampir semua benda plastik yang kita pegang. Mulai dari botol minum, casing HP, mainan, bahkan sampai beberapa bahan obat-obatan. Jadi, lain kali kalian lihat kompor nyala atau mobil lewat di jalan, coba ingat deh proses tersembunyi ini. Inilah langkah pertama yang ajaib, yang mengubah cairan kotor dari perut bumi menjadi energi dan barang-barang yang kita pakai setiap hari. Nah, sebagai penutup, aku punya tantangan nih buat kalian. Coba deh perhatiin sekeliling. Proses pemisahan apa lagi yang bisa kalian temuin setiap hari? Mungkin pas nyeduh teh, atau nyaring jus, atau bahkan pas lihat orang bikin santan dari kelapa. Ternyata, sains pemisahan itu ada di mana-mana. Makasih banyak ya udah menyimak pembahasan kali ini.